Penuding ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar sempat menyebut nama Presiden Prabowo Subianto usai melaporkan Bareskrim terkait ijazah Jokowi ke Kompolnas, Kamis, 7 Agustus 2025. Lebih lanjut, ia meminta Presiden Prabowo turut andil dalam memilih Kapolri yang bersih dari pengaruh Jokowi. Ya, tadi banyak yang kita tunjukkan ya, demonstrasikan ya terkait dengan sejumlah metode ya yang kami demonstrasikan tadi terkait dengan ijazah maupun lembar pengesahan skripsi atas nama Joko Widodo, terutama lembar pengesahan skripsi yang kami analisa dengan metode OCR ya, Optical Character Recognition, dengan di hybrid, dengan edge detector dan adaptive thresholding. Jadi di situ bisa kami buktikan bahwa lembar pengesahan Joko Widodo ya dengan menganalisa proportional spacing dan kerning, maka itu kita buktikan bahwa lembar pengesahan Joko Widodo itu dibuat dengan teknologi digital, word processor modern. Tebakan saya adalah word processor, word document yang ada di Microsoft Windows tahun 2003-2004. Ya, begitu juga dengan ijazah, kita bandingkan ijazah Fronojiwo ya dengan overlapping detection itu tidak identik. Terus dengan uji lapisan visual menggunakan metode yang dinamakan dengan ELA juga, dan satu lagi uji lapisan visual itu menggunakan Cummins clustering ya, maklum ya banyak metodenya soalnya Cummins clustering, tetapi di dalam buku nanti setiap metode ini setiap uji-uji ini kami buktikan bukan hanya dengan satu metode, sampai 3 ya. Jadi dalam satu untuk mendapatkan kesimpulan kita uji dengan 3 metode. Itu nanti bisa dibeli lewat e-book. E-book gratis nggak, Bu? E-booknya nanti, modal dari e-book nanti kita pakai untuk cetak ya 500 sampai 600 halaman. Sudah hampir selesai sih ya. Terus di situ juga saya tunjukkan kepada Kompolnas yang mengawasi kinerja kepolisian yang seharusnya melaporkan langsung kepada Presiden, bukan kepada Jokowi ya. Semoga laporan aduan kami ini bukan dilaporkan kepada Jokowi di Solo karena dia sudah mantan. Harusnya aduan kami itu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, bahwa saya tunjukkan tadi ya, laboratorium forensik Bareskrim Polri itu laboratorium tidak punya harga diri, suka memanipulasi, rusak, kotor ya, karena hasilnya berdasarkan pesanan. Salah satu kasus dari sekian banyak, salah 3 kasus, kasus Vina Cirebon, kasus KM50, kasus Jessica Wongso terutama ya, polisi setannya siapa? Yaitu Tito Karnavian. Berikut polisi setan lainnya siapa? Krisnamurti yang sekarang menjabat Dirtipidum Kadip Pintar. Terus sekarang polisi setan lainnya, kepala laboratorium komputer forensik itu Muhammad Nual Azhar. Ya, kasus Jessica pangkatnya masih AKBP. Sekarang sudah Brigjen. Itu loh, polisi setan kok malah kita bayar pakai uang pajak. Harusnya kan Pak Prabowo Subianto ketiga polisi setan itu ya di Nusa Kambangan. Gitu loh. Ya. Makanya kami meminta kepada Kompolnas untuk mendukung atau mendorong diadakannya RDP, rapat dengar pendapat, supaya kita bongkar ini bobroknya laboratorium forensik Bareskrim Polri. Sembari kita berikan usulan agar laboratorium forensik itu tidak dibawa di dalam struktur kepolisian. Dia harus di luar. Dia harus independen supaya hasilnya tidak diatur-atur sesuai dengan keinginan para jenderal-jenderalnya. Ya, karena apa? Penegakan hukum di Indonesia dimulai dari hulu, yaitu kepolisian. Hulunya kepolisian lagi, hulu dari hulu adalah laboratorium forensik. Bayangkan, kalau hasil laboratorium forensik yang sudah dimanipulasi dipakai oleh jaksa dalam penuntutan, dipakai oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya, mau jadi apa Indonesia ini? Ya, pantas saja menurut Indeks Mundi kepolisian
Indonesia menjadi kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Kalau menurut saya pribadi, kepolisian Indonesia adalah kepolisian terkotor, terkorup sedunia. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto, rakyat sangat berharap pada Anda untuk membenahi secepat-cepatnya, ya, secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 2025. Ya, tanggal 7 hari ini. 10 hari lagi tunjukkanlah ya bahwa Pak Prabowo Subianto adalah presiden yang merdeka. Merdeka dulu Pak dalam memilih Kapolri, Jaksa Agung, menteri-menteri yang menjadi limbah dari Jokowi. Baru kita bisa merayakan 17 Agustus. Kalau presidennya saja tidak merdeka, maka rakyatnya pasti belum. Jangan lupa subscribe ya.